Aku sedih sekali. Kamu kenapa? Aku di PHK, aku dipecat, tidak dapat gaji, bosku tambahan. Aku tidak bisa makan, aku stres. Aku mau berdoa. Hah? Aku mau berdoa. Stop. Solusimu bukan berdoa. Kenapa tidak berdoa? Solusinya adalah kalau kamu stres, itu marah. Tidak menyelesaikan masalah. Cari kerja, Perburuk bro. masalah. Cari kerja. Cari kerja ya? Kan tapi saya di PHK, Pak. Ya makanya cari yang baru. Kalau nggak kita bikin konten lagi aja, anak yang hilang. Kembali lagi di segmen anak yang hilang. Cari jalan pulang. Kita akan membahas mengenai kesehatan mental khususnya di negara kita. Karena di negara kita ini masih kurang perhatian kepada orang-orang yang mengidap kesehatan mental. Mengalami gangguan. Tapi di Indonesia itu stigma mengenai terhadap orang yang mengalami gangguan mental itu sangat-sangat ini ya. Kesadaran itu sangat rendah dan terhadap apa yang namanya kesehatan mental. Bahkan orang yang pergi ke psikolog atau psikiater itu belum apa-apa kan sudah mendapatkan stereotyping sebagai Orang yang bermasalah, orang gila bermasalah. Enggak, tunggu. Sekarang yang tanya bukan orang gila sih. Di masyarakat akan menyebut orang gila, tapi di istilah resminya itu Apa ya? ODGJ. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kesehatan mental di Indonesia itu masih jadi hal yang sangat tabu. Jadi kalau misalnya gue punya teman nih, dia berulang kali bilang katanya pengen pergi ke psikiater gitu. Nah, kalau buat gue sendiri tuh nggak masalah gitu. Nggak masalah kalau itu. Karena emang itu gangguan medis ya, itu bisa disembuhkan. Dan belum tentu gangguan juga loh. Orang pergi ke psikiater itu kan Bisa sharing. Merasa ada yang salah kan periksa. Sakit atau enggaknya kan belum tentu. Bisa jadi dia butuh teman cerita aja. Dia butuh kasih sayang, kesepian. Ya karena jasa psikolog atau psikiater tuh menyediakan banyak hal. Jadi apa sih yang menurutmu tuh fundamental banget? Mengapa sih orang bisa sangat untuk menggunakan jasa psikolog gitu? Selain faktor ekonomi kali ya. Soalnya kan kalau kita bicara ekonomi itu sekarang udah gratis dan di cover BPJS. Misalnya kita lagi stres atau apa, larinya kayak udah kamu berdoa aja pasti menyelesaikan masalah. Nah itu hanya sedikit persenannya. Tapi lebih tepat ya kita ke orang yang tepat, yang tahu, yang bisa membaca karakter kita, bisa mengenal, bisa. Pertama kita cari dulu kenapa sih kok orang Indonesia sangat bertabukan itu, mungkin karena nilai religius yang sangat kuat ya. Agak sedih ngomongnya bahwa orang Tapi kita nggak mempermasalahkan itu ya. Nah, itu orang religius itu cenderung judgmental. Judgmental gimana? Jadi ketika ada orang punya masalah, kamu dikutuk Tuhan gitu. Kamu bisa salah satu tuh bahwa kamu berdosa gitu. Dua, itu ujian kan kalau orang Indonesia kan itu kemungkinan cuma dua kalau ada orang punya masalah, antara ujian atau hukuman. Terus nanti solusinya aja silakan Anda bersabar. Mohon bersabar, ini ujian. Tidak menyelesaikan masalah. Habis itu orang akan merasa bahwa dia kurang beriman, akan dicet, kamu kurang beriman, kurang berdoa, kurang percaya. Padahal solusinya bukan itu. Ada satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan sering diabaikan, yaitu pergi kan? Didengarkan. Iya. Berarti kalau hanya mendengarkan ya sebenarnya semua orang bisa menjadi pendengar. Cuman orang yang mau bercerita tuh nggak akan mudah untuk bercerita. Nggak semua orang tuh bisa dipercaya. Salah satu solusinya ya kamu sewa aja jasa profesional, mereka di sebuah profesi tidak membocorkan apa yang kamu ceritakan. Itu penting loh, menciptakan ruang aman. Pada intinya kan konseling itu adalah menciptakan ruang aman buat semua orang, buat mereka yang merasa terbebani, pengen melepas beban.
Ya jadi kan ada orang cerita tentang masalahnya ke kita, itu dia bukan ngasih bahan gibah ya, bukan. Mohon maaf nih buat orang-orang yang cepu nih. Bukan gibah. Jangan tuh jadi bahan gibah, itu yang membuat orang akhirnya takut untuk bicara. Dan tapi ini mungkin menyangkut sama intimasi, Bu. bener nyangkut lagi sama intimasi banget, kedekatan hati, membangun keterbukaan. Apa jangan-jangan yang bisa membangun intimasi cuman para psikiater ini ya? Tapi enggak juga sih. Semua orang harusnya bisa, tergantung orangnya sendiri. Kayak gue cerita ke lu bisa jaga rahasia aman, ya udah kayak stop bisa di situ udah. Tapi jangan dibawa ke tempat tongkrongan lain. Yang susah tuh di negara kita itu, kalau udah nongkrong maunya gibah. Nggak gimana sih? Ya dampaknya terutama bagi si yang punya masalah ya, yang mungkin dia bisa tambah stres atau bahkan bisa mengakhiri hidupnya sampai bundir. Karena kalau misalnya kita kondisi terpuruk, nggak punya teman cerita, memendam doang kan, lama-lama kalau nggak meledak, ya tinggal nunggu meledak aja. Yang meledaknya mau bentuknya apa? Mau yang gantung diri atau hati. Pak, jangan gitu Pak. Ini sensitif, kita jangan buat bercanda. Oke, ada satu film yang bagus itu produk Netflix, judulnya 30 Reasons Why. Ada 4 season, itu udah nonton belum? Iya pernah. Itu temanya tentang bunuh diri di kalangan remaja Amerika. Jadi cerita itu ada Hannah Baker, salah satu remaja perempuan di sana yang bunuh diri, dan dia meninggalkan rekaman kaset 13 kaset gitu. Itu isinya tentang siapa aja yang buatnya depresi dan mengapa dia bunuh diri. Dan kalau kita ikut film itu, pada Indonesia cuma satu, bahwa setiap orang itu butuh dipengerti, dipahami, Butuh kasih sayang. cuma butuh dengar aja, dan ngerti nggak dihakimi. Jadi Hannah itu ternyata ada orang yang kesepian, bisa mencari teman, dan ternyata teman-temannya justru mengkhianati dia, seperti itu. Berarti pesan-pesan buat masyarakat, terutama untuk anak-anak, biasanya tuh terjadi bullying tuh biasanya terjadi di sekolah. Yes. Itu menurut gue tuh bibit-bibit sih. Orang sering menganggap remeh bullying karena bercandaan. Kalau ada bullying ini itu garing. Dan bullying itu harus dilihat dari sudut pandang si korban. Jangan kamu merasa akrab dengan orang terus bisa bercanda seenak jidat dulu, nggak kayak gitu konsepnya. Kita nggak bisa bercandain kelemahan seseorang loh. Itu kelemahan seseorang bisa dijadikan bercandaan untuk bahan keakraban tuh bisa, jika itu keluar dari dirinya sendiri, bahwa dia yang memberikan diri. It's okay. Terus dipastikan bahwa orang itu sudah berdamai dengan apa yang dia alami. Kalau nggak bisa. Misalnya kamu punya teman yang broken home gitu, kamu bikin bercandaan sama dia tentang broken home. Kamu broken home. Atau gini ya, ada anak yatim piatu gitu, terus dia kamu yang selfie itu jadi foto keluarga. Nggak bisa, itu bukan bercandaan untuk keakraban. Ini ada miskonsepsi ya, kayak salah paham di masyarakat bahwa hal seperti itu dianggap umum karena untuk mengakrabkan. Nggak kayak gitu caranya. Itu nggak lucu bagi, kecuali dia si penyintas itu sendiri yang melempar jok itu. Nah itu baru Misalnya kayak ini udah berdamai dengan berdamai dengan kondisinya dia. Nah, tentang keluarga ya, termasuk dengan kondisi fisik seseorang. Misalnya gendut, pendek. Itu kalau ada orang pendek terus panggil apa cebol. Kalau dia punya kuntet itu sangat ofensif sebenarnya, dan nggak sopan. bukan keakraban, nggak. Jadilah sosok pendengar yang baik lah. Kalau ibarat gue tuh gini. Kita tuh bisa loh jadi tempat sampahnya orang lain. Tempat sampah tuh dalam arti gini. Karena lu punya temen curhat ke lu. Nah, kalau tempat sampah itu ada dua kan, organik sama anorganik kan. Lu bisa kasih feedback, bisa juga enggak. Biasanya tuh kalau orang cerita itu hanya butuh didengarkan, tapi syukur-syukur kalau misalnya
lu bisa kasih feedback. Dan itu dipilah kalau misalnya organiknya kayak lu daur ulang lagi buat diri lu sendiri atau buat feedback. Yang anorganiknya tuh bisa lu buang aja gitu, atau enggak bisa lu jual lagi. Yang jual tuh dalam arti itu Bisa sih. jual tuh dalam arti sebagai pengalaman lu pribadi. Oh, gue pernah diceritain kayak gini ke teman gue. Otomatis gue nambah pengalaman gue, nambah cerita gue. Nah itu yang bisa jadi bahan buat Tapi beneran nggak mudah loh, nggak semua orang tuh bisa menampung sampah. Makanya setiap orang sendiri kan mau memproduksi sampah. Dan bayangin kalau kamu aja penuh, terus ada orang buang ke situ kamu aja penuh. Nggak semua orang bisa punya kemampuan mengolah. Bisa. Tapi yang paling aman psikolog aja. psikolog sih. Dan nggak perlu takut ya sekali lagi. Jadi itu sangat diperlukan dan gratis. Oh, udah gratis Pak? Gratis kalau kamu jadi BTS. Yes. Oke, demikianlah episode keberapa ya? Nggak tahu lah pokoknya. Udah lupa ngitung ya. Udah lupa ngitung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kayaknya kita jarang ngomong itu deh. Tapi ya terserah kalian mau like, comment, dan subscribe. Biar kita nggak mainstream sih. Ya demikianlah. Ini pesan kita tadi ada 3 ya. Ada 4 malah. Minggu kita nggak hilang share ini. Oh iya. Gampang banget ya. Nggak, karena ini emang penting banget keprihatinan kita lah. Dan ada 4 pesan ya tadi ya. Pertama, jangan bully. Kedua, jadilah pendengar yang baik. Jangan cepu. Kalau misalnya ada yang cerita ke kalian gitu, jangan dijadikan bahan bercandaan. Terus yang keempat tadi, jadi tempat sampah. Jadilah tempat sampah buat orang yang ingin membuang sampah. Tapi jangan lupa diolah dulu ya mungkin. Butuh kemana? Sekolah. Iya. Oke. Demikianlah video anak yang hilang. Anak yang hilang Cari miras. kalau cari miras tai.